wabarakatuh. Sebelum Pak Amin memulai pelajaran, Pak Amin minta semua peserta siswa silakan berdiri terlebih dahulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan duduk. Untuk yang memimpin doa, Pak Amin serahkan ke ketua kelas, yaitu Mas Faiz. Monggo Mas Faiz dipimpin doanya. Siap, mat, Kak, mat. Baik Pak Guru, absen dulu ya. Afika, Nana, Vina, Naura, Faiz, Hadir. Fain, Hadir. Zuan, Hadir. Fadil, Nazril. Oh, Nazril nggak hadir. Ya, semoga teman kita yang sakit diberikan kesehatan ya. Terus Bisma, Ariatri, Repal. Udah tahu nggak kita mau belajar apa sekarang? Betul. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Pak Amin minta kepada semua siswa untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ayo berdiri. Di sana aku berdiri,
kita sekarang akan belajar tentang apa? Rotasi dan revolusi bumi. Kita akan belajar rotasi dan revolusi bumi, di mana nantinya kita akan mengetahui apa itu rotasi, apa itu revolusi, dan kita nanti akan mengadakan simulasi. Tahu simulasi? Praktek terjadinya rotasi dan revolusi bumi, dan kita nanti akan tahu apa dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Sebelum itu, mari kita pelajari dulu apa itu rotasi dan apa itu revolusi. Kita lihat. Nah, kita lihat sama-sama. Apa itu rotasi? Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Udah tahu? Perputaran pada, nah, di mana rotasi ini berlangsung sekitar 24 jam. Setara dengan, kalau 24 jam itu berapa? Satu hari, betul, benar. Nah, proses ini sangat penting karena apa? Karena menyebabkan pergantian siang dan malam dalam kehidupan sehari. Nah, dari rotasi ini nanti akan ada dampak pergantian siang dan malam dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk selanjutnya, siklus siang dan malam, di mana ada pagi, siang, dan malam. Ketika matahari terbit atau ya seperti sekarang ini, biasanya anak-anak berangkat ke sekolah, orang dewasa pergi bekerja, dan cahaya matahari memberikan energi untuk mulai hari dengan semangat. Itu disebut pagi. Kemudian siang, dalam kehidupan sehari-hari biasanya di sinar hari siang matahari paling kuat. Banyak kegiatan yang dilakukan seperti bermain di luar, melakukan olahraga, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Ini adalah waktu yang penuh dengan aktivitas. Kemudian juga ada malam. Saat malam, apa yang kalian lakukan biasanya? Pak Amin mau tanya. Main. Malam masih bermain. Nah, saat malam tiba, aktivitas berpindah ke dalam rumah. Betul tak? Jadi kalau malam itu semua kita semua itu akan berada di dalam rumah untuk melakukan ya biasanya bersantai, tidur, dan lain-lain. Sekarang revolusi. Apa sih revolusi itu? Ada yang mau jawab revolusi itu apa? Angkat tangan yang mau jawab. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Betul. Revolusi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Berlangsung selama sekitar 365 hari atau setara dengan 1 tahun. Di mana proses ini sangat penting karena mempengaruhi perubahan musim dan siklus dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di Indonesia ini ada pergantian musim, di mana ada musim hujan, musim kemarau, musim semi. Musim hujan di Indonesia biasanya berlangsung dari bulan November hingga Maret, ditandai dengan curah hujan tinggi, cuaca yang lembab yang memberikan kesuburan bagi tanaman. Jadi setiap cuaca itu mempunyai manfaat masing-masing. Selanjutnya musim kemarau. Musim kemarau terjadi dari bulan April hingga Oktober, ditandai dengan cuaca panas dan kering, bertahan hidup dalam kondisi minim air. Selanjutnya ada musim semi. Udah pernah lihat nggak musim semi? Ada yang pernah lihat? Fadil, pernah lihat Fadil? Revan, Juan, Nana? Gak pernah ya? Nah, musim semi
meskipun tidak terlalu terasa di Indonesia, umumnya dianggap sebagai waktu peralihan ketika cuaca mulai menjadi lebih sejuk dan tanaman mulai tumbuh kembali setelah musim hujan. Nah, di Indonesia memang tidak terlalu ada musim semi. Biasanya mulai dari musim hujan, setelah musim hujan itu akan terjadi musim semi. Untuk selanjutnya kita lihat ada apa. Nah, perbandingan rotasi dan revolusi. Dampak rotasi dan revolusi. Ayo kita lihat ke depan. Apa aja dampaknya? Jam dan waktu. Terus kalender. Terus perubahan cuaca musiman mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, hujan, terus apa lagi? Angin, kemarau. Ya itu. Nah, kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Mas Faiz. Dibaca. Kesimpulan memahami fenomena alam penting rotasi dan revolusi bumi adalah kunci untuk memahami perubahan yang terjadi setiap hari. Kesadaran akan fenomena ini membantu kita menghargai alam dan menjalani kehidupan dengan lebih bijak. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya rotasi dan revolusi bumi ini adalah kunci untuk memahami perubahan yang terjadi setiap hari. Contohnya apa? Siang, malam, ya. Nah, kesadaran akan fenomena ini membuat kita menghargai alam dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Selanjutnya kita akan melihat lagi materi melalui video. Tunggu supaya apa? Nantinya kalian paham tentang pembelajaran yang diberikan oleh kami. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Lintasan edar bumi mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Revolusi bumi menimbulkan berbagai peristiwa alami, di antaranya terjadinya gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Dalam sistem tata surya, planet-planet dan benda-benda langit lainnya melakukan pergerakan mengelilingi matahari. Pergerakan ini disebut dengan revolusi. Selain melakukan revolusi, planet juga melakukan rotasi. Rotasi adalah perputaran planet terhadap suhunya. Bagi bumi, rotasi dan revolusi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Rotasi. Bumi melakukan rotasi selama 23 jam 56 menit. Nah, dari gerak rotasi ini terjadi beberapa dampak terhadap kehidupan di bumi. Di antaranya, peredaran semu harian benda-benda langit. Benda-benda langit seakan-akan melintas dari timur ke barat. Kenapa dikatakan semu? Karena yang bergerak bukanlah benda langit. Yang bergerak bukanlah matahari yang kita lihat, tetapi yang bergerak adalah bumi. Bumi berputar pada porosnya. Nah, hal inilah yang membuat seakan-akan matahari bergerak, yaitu di mana terlihat matahari bergerak dari timur ke barat. Peristiwa siang dan malam.
Perubahan siang dan malam berlangsung secara perlahan, sehingga daerah pada posisi timur lebih dahulu mengalami siang. Terjadinya perbedaan waktu. Garis Greenwich di Inggris ditetapkan sebagai garis bujur 0 derajat. Sebelah timur garis ini disebut sebagai bujur timur, sedangkan bagian baratnya disebut bujur barat. Berdasarkan garis bujur tersebut, terdapat perbedaan waktu selama 4 menit di setiap perbedaan bujur 1 derajat. Di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur, di mana selang di antara setiap wilayah ini adalah 1 jam. Pembelokan arah angin dan arus laut. Arah angin dibelokkan oleh adanya gaya semu yang timbul akibat efek gerak rotasi bumi dan gerak benda relatif terhadap bumi, di mana di belahan bumi utara angin berbelok ke arah kanan dan di belahan bumi selatan angin berbelok ke arah kiri. Begitu juga dengan arus laut. Revolusi bumi. Bumi berevolusi atau mengelilingi matahari selama 365 hari, 9 menit dan 10 detik, beredar dari barat ke timur, dengan kecepatan kurang lebih 30 km per detik. Saat berevolusi, suhu bumi miring membentuk sudut 23,5 derajat terhadap ekliptika. Sudut ini diukur dari garis imajiner yang membelah kutub utara dan kutub selatan atau yang disebut dengan garis khatulistiwa. Miringnya suhu bumi ini memiliki dampak positif yang sangat besar terhadap kehidupan di bumi. Adapun akibat dari revolusi bumi terhadap kehidupan diantaranya: 1. Peredaran semu tahunan matahari adalah peredaran matahari pada bidang ekliptika selama 1 tahun. Bidang ekliptika adalah lingkaran yang ditempuh matahari dalam 1 tahun. Bidang ekliptika membentuk sudut 23,5 derajat dengan ekuator langit. Itulah sebabnya matahari dalam 1 tahunnya bergerak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Terdapat 4 titik penting pada ekliptika. Pertama, titik Aries atau titik musim semi pada tanggal 21 Maret. Ketika matahari di titik ini, di belahan bumi utara mengalami pembulaan musim semi. Kedua, titik musim rongkok pada tanggal 23 September. Ketika matahari di titik ini, di belahan bumi utara mengalami permulaan musim gugur. Ketiga, titik musim panas pada tanggal 21 Juni. Dinamakan dengan solstidium musim panas atau solstidium utara. Ketika matahari di titik ini, di belahan bumi utara permulaan musim panas. Keempat, titik musim dingin pada tanggal 22 Desember. Dinamakan solstidium musim dingin atau solstidium selatan. Ketika matahari berada di titik ini, di belahan bumi utara mengalami permulaan musim dingin. Akibat dari gerak revolusi yang kedua adalah pergeseran matahari antara 23,5 derajat lintang utara atau garis balik utara ke 23,5 derajat lintang selatan atau garis balik selatan. Tanggal 21 Maret, matahari tepat di khatulistiwa untuk semua tempat di bumi. Keistimewaan dari tanggal 21 Maret ini adalah matahari akan terbit tepat di timur dan terbenam tepat di barat. Kemudian panjang siang dan malam akan sama, dan jika berada di ekuator, misalnya di Pontianak, pada jam 12.00 matahari akan tepat berada di zenit. Kemudian di kutub selatan pada saat ini terjadi permulaan malam dan di kutub utara terjadi permulaan siang. Tanggal 21 Juni, matahari dalam kedudukan paling utara, yaitu pada kris 23,5 derajat lintang utara. Keistimewaan tanggal 21 Juni ini adalah: pertama, matahari terbit di tempat paling utara dan terbenam juga di tempat paling. Oke, kamu di sini. Nah, kamu di sini. Nah, di sini.
Pak Amin mau tanya sama Mas Fahim. Jika cahaya matahari di sini, kan bumi melakukan apa? Yaitu apa? Kalau kita tak, ya betul. Nah, cahaya yang kena matahari pada bumi ini akan terjadi apa, Mas? Di mana yang siang? Sini. Yang malam? Betul. Nah, selain terjadi siang dan malam, terjadi perubahan musim juga. Oke, lanjut dengan yang lain. Makasih, tepuk tangan untuk Mas Fahim. Untuk selanjutnya, Letal sama Nah, ayo. Dapat. Aku mau ngadu. Nah, Indonesia. Indonesia. ayo Bima jelaskan apa yang terjadi seperti yang dijelaskan Kak Amin pada Fadil dan Pak ini. Jadi cahaya yang kena sinar matahari itu akan mengalami siang di bagian mana? Yang malam? Nah, nanti setelah ini Pak Amin mau yang pakai senter. Nah, gini, terus yang ada di sini menjelaskan. Jadi teman-teman, cahaya matahari yang mengenai bumi itu mengalami siang, sedangkan yang tidak kena cahaya matahari itu malam. Oke, terima kasih untuk Isma dan tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya Ariatri sama Juan. Ayo coba jelaskan. Anggap ini adalah cahaya matahari. Ini adalah bumi. Jadi cahaya matahari yang kena bumi akan mengalami siang. Sedangkan yang tidak kena matahari akan mengalami. Oke. Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan kembali dengan video. Tepuk tangan untuk Juan dan Ariatri. Selanjutnya Mas Is sama Pak Amin. Ayo. Ayo Mas Faiz dijelaskan. Anggap ini adalah cahaya matahari. Jika cahaya matahari mengenai bagian bumi, maka akan mengalami Iya. sedangkan yang tidak terkena cahaya matahari. Oke. Selanjutnya yang perempuan. Nana sama ya, ayo. Ayo. Ya sudah. Kamu mau pegang seter apa bola? Sudah gak apa-apa, ayo. Enak. Coba jelasin ke Pak Amin.
Jadi gini loh Pak, cahaya matahari yang mengenai bumi akan mengalami siang, dan yang tidak terkena matahari akan mengalami malam. Jadi rotasi itu adalah bumi berputar. Nah, ini ya. Oke. Sekarang kembali tepuk tangan untuk Nana dan selanjutnya Naura sama Dina. Ayo ayo. Ayo jelaskan. Bosin batal. Jadi ini apa? Cahaya matahari. Ini bumi. Cahaya matahari yang mengenai bumi itu akan mengalami siang dan malam akibat adanya rotasi. Coba kita perhatikan. Sudah paham ya? Oke. Lanjut dulu. Nah, sekarang kan tadi sudah melakukan simulasi, tadi sudah tahu apa itu rotasi dan apa itu revolusi dan dampaknya itu ada apa aja. Aku udah tahu. Coba, gerak rotasi itu apa? Oke, sedangkan revolusi? Oke. Jadi kesimpulannya, gerak rotasi ini akan menyebabkan kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari kita itu terjadi siang dan malam itu gerak rotasi. Selanjutnya di sini kita akan mengadakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan keluarin pensil sama jangan lupa nama sama kelas. Kelas apa? Kelas 6. Kami kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan dengan sebisa mungkin. Kalau ada yang tidak bisa dimengerti atau kurang paham, boleh tanya sama Pak Ali ya. Angkat tangan, Pak, saya mau tanya gitu ya. Gampang kok. Gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Gampang apa sulit?
Siapa yang kesulitan? Gampang apa sulit Juan? Gampang ya. Kan sudah belajar tadi. Pal, ayo pal. Tidak apa-apa, ayo. Ini kan ada di bukunya. Coba lihat. Kan tadi sudah dijelaskan juga. Ya, oh, itu kayak. Kerjakan sebisa mungkin, sebisanya saja. Sama namanya jangan lupa ya, diisi namanya, sama alatnya juga. Ada yang susah? Sudah apa belum? Sudah. Oke. Sekarang kumpulkan. Setelah ini kita akan ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu bermain. Bermain teka-teki. Kami bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Ayo dikerjakan bersama itu. Yang perempuan pintar-pintar semua. Apakah ada yang belum kebagian soal? Pak Amin cuma kasih lihat 1 kali aja. Pak Amin cuma kasih lihat 1 aja, 1 kali aja.
Jangan dilihat semua. Terus apa ini? Sabar ya, sabar. Ya nanti gantian. Ramai. Tuan. Beda sekali aku bertemu. Iya, Sudah. Oke. Yang sudah kelompoknya silakan dudukkan. Ayo, gak apa-apa. Ini kelompok berapa? Kelompok tiga. Oke. Kelompok 1, 2, 3. Ayo dibaca nomor 1. Salah satu musim apa? Betul. Terus menurut ke bawah, gerak semu yang terjadi pada bulan. Ah? Ya. Pintar.
sudah, silakan duduk. Sudah ini. Yang sudah silakan dikumpulin ya. Nah, kalian semua kan sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Pak Amin ada hadiah, tapi hadiahnya ini nggak banyak ya. Mungkin ya cuma jajan biasa. Ini silakan Pak. Oke, sama-sama. Kamu mau apa? Nanti ngambek. Pal, ngambek Pal. Nah, sebelum kita pulang, Pak Amin akan menanyakan tadi pelajaran apa aja. Rotasi, revolusi. Jadi rotasi bumi adalah perputaran bumi pada itu sendiri yang memakankan waktu sekitar satu hari 24 jam. Di mana proses ini akan terjadi siang dan oke. Mungkin cukup ini saja dari Pak Amin. Sebelum kita pulang, kita melakukan jargon SDN 2. Berdiri dulu yuk, berdiri yuk. Semangat. Masih semangat? SDN 2 Sidoarjo. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, menambah wawasan kalian. Monggo ketua kelas dipimpin doanya untuk pulang. Terima kasih anak-anak. Mungkin terima
terima kasih sudah mengikuti pelajaran Pak Amin. Kita akan bertemu di hari selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang apa kira-kira? Planet-planet di antariksa. Ayo, dari Fadil, silakan pulang dulu. Terima kasih ya.